Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya ya. Apa kabar kalian semua ya? Semoga kalian semua secara rehat lah ya. Ya, saya Alfi Ardiansa dari kelompok 5 ya. Di sini kita akan membahas sebuah kerajaan yang berada di Nusantara, guys ya. Yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, di sini kita akan mulai membahas dari letak dan waktu ya, terus silsilah kerajaan ya. Terus masa kejayaan hingga runtuhnya kerajaan, terus bukti kerajaan berupa prasasti, babad, dan candi ya, yang akan dibahas oleh beberapa rekan saya ya. Oke, langsung aja kita gaskan ya ke pembahasannya ya guys ya. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara Maharaja Singasari terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi Kemaharajaan Jaya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 1. Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309. 2. Kalagamet tahun 1309 sampai 328. 3. Sri Gitarja tahun 1328 sampai 1350. 4. Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. 5. Wikrama Wardahana tahun 1389 sampai 1429. 6. Ratu Suhita tahun 1429 sampai 1447. 7. Kertawijaya 1447 sampai 1451. 8. Raja Sawardahana tahun 1451 sampai 1453. Purwawisesa tahun 1456 sampai 1466. 10. Behere Pandan Salas tahun 1466 sampai 1468. 11. Behere Kertabumi tahun 1468 sampai 1478. 12. Girindarwardhana tahun 1478 sampai 1489. 13. Patih Udara tahun 1489 sampai 1527. Puncak kejayaan hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintah Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani pada tanggal 1328 sampai 1350 dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintah Prabu Hayam Wuruk pada tanggal 1350 sampai 1389. Dengan Majapahit, Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Kemunduran Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri.
Keruntuhan Majapahit. Kekalahan Bhrekertabumi dari Ranawijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Sebenarnya, perang Majapahit-Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindra Wardana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi, peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16, kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan mengakhiri sejarah dari kerajaan Majapahit. 4. Bukti kerajaan. Bukti kerajaan Majapahit yang sudah ditemukan berupa prasasti, babad, istana, atau candi. Mari kita mulai dari prasasti. Prasasti Majapahit diantaranya yaitu 1. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu merupakan prasasti peninggalan zaman Majapahit yang berangkat tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi yang menyebutkan tentang pemberian anugerah dari Raja Kertarajasa Jayawardhana kepada pejabat desa Kudadu berupa penetapan desa Kudadu sebagai sima. 2. Prasasti Sukamerta. Berangkat tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi, prasasti ini berisi tentang penganugerahan Sima sebagai petinggi desa Sukamerta yang telah membantu pelarian Raden Wijaya hingga sampai ke Sumeneb untuk bertemu Arya Wirajaya. 3. Prasasti Singhasari 1351 Masehi. Prasasti Singhasari juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada adalah sebuah prasasti bertarik tahun 1351 Masehi. Berisi tentang sebuah bangun suci Caitya yang dipersembahkan oleh Gajah Mada untuk mendiang Raja Kartanegara dari Singhasari. Babad. Peninggalan selanjutnya yaitu babad, cerita lisan yang populer hingga masa kini, seperti cerita Panji. Cerita Panji atau lingkup cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utamanya, yaitu Raden Panji Inukertapati atau Kudawangipati atau Asmarabangun, seorang pangeran dari kerajaan Janggala, dan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana, seorang putri dari kerajaan Kadiri. Selanjutnya, Sri Tanjung. Sri Tanjung adalah cerita rakyat dalam khazanah kebudayaan Jawa yang berasal dari era kerajaan Majapahit. Namun, plot dasar cerita adalah mengenai kesetiaan seorang istri bernama Sri Tanjung kepada suaminya meskipun ia dilanda fitnah. 1. Candi atau Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Truwolan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. 2. Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Truwolan, tepatnya di Duku Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Truwolan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 3. Candi Penataran. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu, Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Engglok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Many miles away